Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online ataupun daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu, semoga kita bisa secepatnya dipertemukan kembali di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja saya pada tugas metodologi penelitian dasar dengan materi imageri dalam olahraga, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122 dari kelas Penjaskes Rek D angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yakni definisi imageri. Imageri dalam olahraga adalah membayangkan, menggambarkan, mengingat, memunculkan kembali objek dan peristiwa pengalaman, keterampilan gerak yang benar dalam pikiran. Imageri adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengkonstruksikan penampilan sebagaimana yang diinginkan atau diharapkan, baik dalam latihan maupun dalam pertandingan. Teknik latihan mental tersebut melibatkan penggunaan semua penginderaan meliputi pikiran, perasaan, emosi, penginderaan seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, maupun hormon adrenalin yang menciptakan pengalaman dalam pikiran. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada imageri dalam olahraga. Where, what, when, and why. Imageri dalam olahraga ditentukan oleh yang pertama yaitu where, di mana imageri bisa dilakukan. Artinya, imageri dilakukan pada saat latihan, pertandingan, off training, atau setelah latihan. Yang kedua ada what, apa yang diimagerikan. Artinya, imageri yang dilakukan adalah membayangkan keterampilan gerak cabang olahraga yang digeluti. Yang ketiga ada when, atau kapan imageri dilakukan. Artinya, imageri dilakukan sebelum, selama, dan sesudah berlatih atau bertanding. Dan yang keempat ada why, yaitu mengapa imageri dilakukan. Artinya, imageri dilakukan untuk mengingatkan kembali keterampilan gerak yang telah dipelajari. Seperti itu. Kemudian, imageri membantu olahragawan untuk menciptakan gambaran yang nyata berkaitan dengan kesulitan dan masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi oleh para olahragawan selama pertandingan. Seperti yang kita ketahui bahwa olahragawan seringkali membuat gambaran yang tidak nyata, baik tentang dirinya maupun tentang lawan yang akan dihadapi. Seperti itu. Kemudian ada manfaat imageri itu sendiri antara lain seperti berikut. Yang pertama ada meningkatkan konsentrasi. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga mengendalikan respon emosional. Yang keempat ada memperbaiki latihan keterampilan. Yang kelima yaitu mengembangkan strategi. Dan yang keenam ada mengatasi rasa sakit. Seperti itu.
Yang bagian 3 ada dasar-dasar latihan imagery. Adapun dasar-dasar latihan imagery dalam olahraga seperti yaitu ketajaman dengan melakukan membayangkan hal-hal yang sudah sangat dikenal dan membayangkan suatu keterampilan khusus yang sudah dimiliki serta membayangkan keseluruhan penampilan secara baik. Yang kedua ada keterkendalian, yaitu mengendalikan perilaku secara baik yang ketiga ada latihan imagery harus dilakukan setiap hari. Yang keempat yaitu mengevaluasi keterampilan imagery. Yang kelima ada kondisi rileks, merupakan prasyarat bagi bentuk-bentuk latihan imagery. Yang keenam ada harapan yang realistis dan motivasi yang cukup. Yang ketujuh selalu bersikap positif. Yang kedelapan yaitu waktu imagery dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagai sarana untuk memindahkan kondisi imajiner dan ke kondisi yang realita, seperti itu. Kemudian kita perlu memahami topik lebih dalam, konsep dan definisi, yaitu lanjutkan diskusi membahas konsep utama, pelajaran serta definisi yang terkait. Salin halaman seperlunya agar dapat lebih banyak ruang diskusi. Pasangkan juga konsep dan definisi dengan gambar yang relevan agar presentasi pelajaran menjadi lebih visual. Seperti itu. Yang bagian 4 ada manfaat latihan imagery. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan kepercayaan diri olahragawan. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan strategi pra-kompetisi dan kompetisi. Yang ketiga ada membantu olahragawan untuk memfokuskan perhatian atau konsentrasinya pada suatu bentuk keterampilan tertentu yang sedang dilatihnya. Yang keempat ada membantu olahragawan untuk memfokuskan dirinya terhadap suatu pertandingan. Seperti itu. Kemudian bagian 5 ada faktor yang mempengaruhi efektivitas imagery. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari individu yang melakukan imagery. Kemampuan imagery adalah kemampuan untuk membayangkan performa gerak. Imagery akan lebih efektif jika individu memiliki kemampuan imagery yang lebih tinggi. Artinya, apabila olahragawan dapat meningkatkan ketajaman dan kemampuan untuk mengendalikan image-nya, maka performanya akan meningkat pula. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu berupa kondisi atau lingkungan di luar individu. Lamanya waktu latihan imagery tidak lebih dari 20 menit, yakni masing-masing 10 menit sebelum latihan dan 10 menit setelah latihan teknik. Selain itu, keberhasilan latihan imagery juga mempengaruhi tugas-tugas kognitif dan psikomotorik atau keterampilan gerak, seperti itu. Kemudian bagian 6 ada pengembangan program latihan imagery. Yang pertama, tahap pemahaman. Tahap ini sangat penting karena latihan imagery hanya akan berhasil apabila meyakinkannya atau meyakininya. Yang kedua, tahap pengukuran. Tahap ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketajaman atau intensitas dan kemampuan olahragawan dalam mengendalikan gambaran yang sesuai. Yang keempat ada tahap latihan imagery sebenarnya untuk memperoleh hasil yang efektif, seperti rangkaian atau kejadian harus dibayangkan sejelas mungkin sehingga memperoleh gambaran
yang jelas mengenai suatu gerak atau kejadian seperti itu. Bagian 7 ada aplikasi imagery. Yang pertama, latihan imagery mental. Dapat digunakan sebelum dan sesudah latihan atau sebagai latihan suplemen di sela-sela waktu menunggu giliran latihan sebenarnya. Kemudian yang kedua, pada dasarnya imagery merupakan proses penajaman kemampuan kognitif atau kemampuan olahragawan untuk berpikir seperti itu. Yang ketiga, ada imagery sebagai suatu aktivitas yang menyerupai pengalaman perseptual pada hakikatnya yang merupakan proses penguatan proposisi stimulus respon yang sangat bermanfaat. Yang keempat yaitu dampak implikatif imagery dapat meningkatkan motivasi dan percaya diri, minimalisir ketegangan dan kecemasan, memprogramkan tujuan dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.